Al-Imam Al-Baqillani. Sudah saya kisahkan sedikit tentang kecerdasan Imam Baqillani ini. Suatu ketika salah satu penguasa Romawi mengajak berdebat Al-Imam Al-Baqillani, dan penguasa Romawi itu agamanya Nasrani. Ketika itu maka datanglah Imam Baqillani kepada penguasa Romawi itu. Tetapi penguasa Romawi ini ingin merendahkan Imam Baqillani dengan cara bagaimana supaya Baqillani ini sujud di hadapannya. Maka dibuatlah semacam pintu yang sangat kecil, kemudian dilubangi di bawahnya. Jadi kalau seandainya Imam Baqillani masuk dari pintu itu, maka posisinya kepala dulu, kemudian ketika dia sampai di dalam maka akan berposisi seperti orang sujud. Tetapi Imam Baqillani ini orang cerdas, tahu akan dihinakan penguasa Romawi. Maka ketika dia masuk dari pintu kerajaan itu, dia tidak masuk lewat kepalanya dulu, tapi dia masuk kakinya dulu. Sehingga ketika masuk bukan posisi sujud kepada raja, tetapi posisinya justru membelakangi raja. Maka sang raja pun geleng-geleng kepala. Orang ini cerdas sekali. Kemudian setelah berdiri dan menghadap sang raja bertanya kepada Imam Baqillani soal terbelahnya bulan. Kata sang raja, aku dengar bahwa di agamamu pernah terjadi mukjizat kepada nabimu bahwa bulan terbelah menjadi dua. Kata Imam Baqillani, ya, karena ada dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat ketika terjadi terbelahnya bulan. Kata penguasa Romawi ini, bagaimana kisah itu tidak ada dalam kitab kami? Kata kalian bahwa para nabi itu ada kekerabatan antar satu nabi dengan nabi yang lainnya, bapak satu tetapi ibu banyak. Kenapa kisah terbelahnya bulan tidak ada dalam kitab-kitab Romawi, dalam Injil, dalam Taurat dan begitu seterusnya? Kenapa hanya ada dalam kitabmu saja? Maka Imam Baqillani kemudian membalik bertanya kepada sang raja Nasrani dan mengatakan, bagaimana pula dengan turunnya Maidah minas sama, makanan yang turun dari langit yang diminta Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam? Kenapa cerita ini ada pada kitab kamu saja? Di dalam Quran tidak ada. Tidak pun terdapat dalam kitab Romawi dan begitu seterusnya. Kemudian dikisahkan kisah yang tidak ada dalam Al-Quran. Isyaratnya ada dalam Quran, tapi ada beberapa kisah tidak disebut dalam Al-Quran. Maka sang raja Romawi tidak bisa membantah Imam Baqillani, sampai akhirnya Raja Baqillani ini harus menghadirkan orang yang paling cerdas dari rahib, dari pendeta besar Romawi. Didatangkan pendeta untuk membantah Imam Baqillani. Setelah kemudian hadirlah pendeta, paling besarnya pendeta ketika itu, dihadirkan di ruangan itu. Maka Imam Baqillani senang, kemudian bertanya kondisi pendeta itu dan mengatakan, wahai Pak Pendeta, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, bagaimana keluargamu, bagaimana anak-anakmu? Marah sang raja ini dan mengatakan, ya Baqillani, bukankah kamu tahu pendeta tidak kawin? Pendeta tidak menikah, pendeta tidak punya anak. Kenapa kau tanya tentang keluarganya, anak-anaknya? Katanya Imam Baqillani, oh begitu ya. Bagaimana pula kalian menyangka bahwa Maryam itu memiliki anak dan ayahnya adalah Tuhan? Artinya Maryam juga menikah dengan Tuhan menurut prasangka kalian. Tuhan kalian saja memiliki anak, kenapa pula pendeta tidak boleh? Akhirnya kemudian terjadi perdebatan dan tidak bisa dijawab sama sekali.
Itulah kecerdasan Imam Baqillani ketika itu. Adapun yang kedua, Imam Al-Juwaini. Ini Imam Juwaini ini gurunya Imam Ghazali. Makanya dia disebut Imam Haramaini karena pernah mengajar di negeri Mekah dan Madinah. Maka disebut lakabnya Imam Dua Haram. Al-Juwaini ini dia gurunya Imam Ghazali. Dan dia memang pakar ahli kalam ketika itu. Tetapi dia pernah dibingungkan oleh muridnya sendiri. Bayangkan dia belajar 60 tahun ilmu kalam filsafat, tapi pernah dibingungkan oleh muridnya namanya Hamadani. Jadi suatu ketika Abul Ma'ali Al-Juwaini ini berkhutbah memberikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memiliki tempat. Maksudnya Allah bukan di langit, Allah itu di mana-mana. Maka kata Al-Imam Al-Hamadani ketika itu, ya Imam, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak di langit dan di mana-mana, bagaimana pula dengan doa-doanya orang awam, doa-doanya orang alim, doa-doanya manusia? Apabila mereka berdoa, mereka mengangkat tangan ke langit, kemudian hati mereka tertambat ke langit. Bagaimana menghilangkan itu? Maka tiba-tiba Abu Ma'ali Al-Juwaini mengatakan, hayyarani Hamadani, hayyarani Hamadani. Hamadani telah membingungkan aku, gitu. Makanya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ketika Imam Al-Juwaini ini meninggal dunia, dia memeluk Sahih Bukhari di dadanya. Kemudian dia mengatakan, duhai kiranya aku meninggal seperti orang-orang lemah Naisabur. Dia capek belajar ilmu kalam, di ujungnya enggak ada manfaat bagi kehidupannya.